nyo kamu rock langsung nah penikmat bola dan mentor bola kayaknya nah coach nah. Jadi terakhir giatnya lung kalian di Sabang. Di Sabang. 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 Terus kan Persas Sabang menjadi caretaker aja sebentar, ya. karena saya punya kedekatan dengan Ketua Umum Persas Sabang dan beliau juga sebagai Ketua PSSI Kota Sabang. Jadi akhirnya selama uji coba Persas Sabang di sini saya yang menjadi pelatih sementara. Luar biasa rekan. Ini ite awal ya. Haji no ite sih, cuma kan awal kan pengada no di Persiraja kan. Paling berapa partisipasi? Di Persiraja di tahun 2014-2015 sempat di masanya Persiraja dalam kondisi terpuruk. Golong na Bang Degam di masanya, jadi mungkin Tanyo salah sidro yang berusaha di Kota Banda Aceh ikut coba memberi andil lewat jalur Coach Ahyar Ilyas Watean. Lun temui manajemen yang di sini dari Sekum Pak Walid untuk bantulah support klub Tanyo bah bisa eksis di sepak bola. Luar biasa kan. Ini jabatan di PSI Aceh. Untuk saatnya kesempatan untuk membantu di Departemen Teknik Asprof PSSI Aceh. Jadi harapan nanti kibannya akan ada perkembangan untuk persepak bola Aceh yang menurut yang pasti semua pihak termasuk Bang Razi sudah harus terus ikut mensupport sepak bola Aceh, minimal untuk kita sama-sama bisa melihat pengembangan atau perkembangan sepak bola dari usia dini maupun usia remaja sampai ke sepak bola profesional. Dari mulai Tanyo harus kalian bagaimana sepak bola harus di setiap daerah atau kabupaten kotanya harus tapudip. Jadi PSSI Kota juga harus sangat aktif, harus lebih aktif untuk bangun sepak bolanya sama-sama. Dari Bandung, kamu dari Asprof Aceh juga berharap karena komunikasi atau arah yang lebih baik antara semua pihak untuk dari mulai grassroots sampai ke remaja harus kita perhatikan bersama. Betul. Nampak, berarti harus naik iPhone yang gila untuk kecamatan. Kecamatan lah. Jino perledat jo, nyo dan Melaka nyo, nyo isu apabila betul yang rumah di Brazil broken bang. Jai wak main bola bak bini jalan, tapi selama na gadget, na game online, kakurung. Jadi kan punah ni atlet-atletnya atau punah ni bibitnya kakurung. Jadi bet sampai dia Aceh kan. Jadi bet lele. Fenomena apa yang terjadi di luar sana memang horornya akan merambah ke Tanyo di Indonesia atau di Aceh. Oh, merambah. Karena hari ini tidak hanya kita pungkiri efek dari Covid barosa yang pegat Tanyo aktivitas sepak bola Tanyo terhenti selama 2 tahun membuat orang merubah menjadi habit yang berekan anak mitanyo ikut sekolah sepak bola, ikut akademi sepak bola, latihan bola dengan klub-klub baik di kampung maupun di kota. Jadi mereka terhenti 2 tahun itu. Akhirnya mereka habit mereka itu di rumah terjebak dengan game online atau gadget. Lemak je nak. Lemak ini. Macam nak mentang kan guna iPhone lah untuk bibit-bibit dan nyonya perlihat dapat je kan yang ke pemain bola di Aceh maksudnya menon yang di Aceh berkualitas dan batu ai-ai habis katakanlah dari awal masa iba ke Uruguay Paraguay masanya mantan Ukraina ni kibar emang bibit Acehnya emang luar biasa cuma kan jenis kai polit gijet ka payah minta untuknya yang masa lu ngawal seleksi 2000 kurang yang kerja awak seleksi bola bang. Han lewat bang. Masa jarang bacut han lewat. Nya jino jarang bacut lewat apa han aja. Untuk dapat saingan aja Di awal kerja dah bang. Kenyan harapan dari Tanyo Mandum berbicara mengenai iPhone yang setara lah. Untuk berjik tampil animatnya yang nak bakat. Mana? Luar biasa kan. Manjro mana? Anyo sharing-sharing kamu nah. Lih nak kerja ju. Nya api kontrak 5 hari ke depan yang bang kontrak Iron you bang Ir kamu nyo tiap airnya penyerang duanya awak gaknya penyerang matikan sih gelantor lu tu bagus langsung ju langsung lu langsung payah yang bulan ya matikan parah marah kan kancah liga mal lepak ke
Sibuk ya, lagi banyak bang. Ya, Mat. Luar biasa. Jadi mungkin Bang Raji sebagai informasi mungkin di tahun 2025 ukunya bakalnya yang nanti Liga Anak Indonesia. Liga Anak Indonesia-nya menjadi salah satu ajang untuk grassroots dari mulai usia 10 tahun sampai 12 tahun. Mereka akan mendaftarkan diri lah. Kita harapkan bisa mendaftarkan diri di event Liga Anak Indonesia. Liga Anak Indonesia tak singkat LIA. Liga Anak Lai. Jadi dengan itu mungkin mereka yang juara itu bisa dipertemukan di tingkat nasional dan semua ditanggung biayanya oleh operator Liga Anak Indonesia. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa terwujud untuk menggantikan Danon. Dulu kan tanyo anak mitanya oleh latihan di usia 10 12 tahun ikut Danon. Targetnya bisa Prancis, Inggris, Yemen hadiah haji. Inyong Gelantoji. Ya, Gelantoji yang versinya lokal yang dipegang oleh rekan tanyo di sepak bola nasional di Bandung. Mereka menggarap namanya Liga Indonesia yang dipegang dari seri regional Aceh atau setiap provinsi. Nanti perwakilan provinsi juara 1 itu nanti bakal bertemu ke nasional, semua ditanggung. Jadi tidak lagi sifatnya, mudah-mudahan yang bisa terwujud dan bisa membuat jih baru lah. Atmosfer sepak bola yang baru untuk anak-anak mitanyo, adik-adik tanyo mendum, mereka bisa punya cita-cita untuk dari usia 10 sampai 12 mereka punya tempat untuk menunjukkan hasil kualitas latihan mereka di laginya. Luar biasa ayam mana luar biasa kemana nam laki benteng butru kemana itu kan jena urung drone ni kadang-kadang kan betle kadang na jadi ida kadang urung drone anak tu jadi ida kadang anu berje main bola jino jun latih but bet bola ci but bet bola mantap kan ya. Makasih ya. Luar biasa negara Ya di Razi Sport Aceh. Razi Aceh. Adakah pertanyaannya? Ada pertanyaan juga. Ya. Tap layar jangan lupa. Ya, tap layar ya. Oke. Luar biasa. Nah, abang Rahmat Dedi nah. Kaya aku benar, kaya bere, boleh musa bang aja. Me. Karena Sabang karena waktu Jupriadi sampaikan lun Mbak Lun untuk laki izin Bahadron Bekna yang bukan ganggu lah dalam untuk ngecok live. Lun kali koordinasi dengan ketua dan sekum PSSI. Dia tanya boleh Razi Sport Aceh cok live untuk Liga 4 dan diizinkan, makanya lun telepon Ron. Jadi artinya untuk kita untuk mensukseskan sepak bola apalagi tingkat provinsi ya kita harapkan ini kayak gini abang Razi terus jangan kita bikin dia susah untuk nge-live untuk dia memberikan tayangan live buat kawan-kawan di sana yang belum bisa ada hadir baik ke Kota Sabang maupun Kota Banda Aceh. Jadi ya Bang Chandra Puyol. Iya siap. Chandra Puyol udah lama tidak ke Bang Ded. Dia dulu pemain yang sangat lincah dia, sampai nggak jualan lagi ya kan. Sampai lincah nggak jualan lagi Bang Chan. Lincah kali. Luar biasa Bang Chan. Nama lagi rombu sehat sabi Bang Chan. Ini monitor kiban pengalaman Ron tentang terjun kepada ke pelatih. Jadi kalau cerita ke pelatihan sebenarnya saya dari tahun 2009 sebenarnya kan asli di sini, asli Aceh Utara. Aceh Utara, Pak Haji? Di Kruku. Ya betul. Jadi kebetulan zaman pelatih Lun langsung Bustami Jangka. Jadi di sini setelah Tanyo menjadi senior pemain akhirnya Lun coba bantu klub SSB Tunas Inti ASEAN Yamun. Dan Lun bantu waktu Jet ke Dewantara sebelum Jet ke Dewantara United. Nah, Dewantara United sebelum PE ke klub liga yang sempat ikut melatih di sini bareng Cik Bus. Dan terakhir Lun bantu waktu Dewantara United ke Gemat
atau dilegalkan oleh FROG, akhirnya jadi Dewantara United atau tim Dewantaranya berubah menjadi Putra Dewantara. Oh. Jadi dari sini Tambang Banda Aceh kebetulan SSD yang kita bangun di sini nanti Demarzu watenya di tak kelola dua dengan Satria Setiawan, anak Blue. Oh, kiper Paraguay. Yang mukanya kan? Ya. Demarzu ya. Ya ke dalam Sarijal, nya jenuh ka Sarijal. Ya, awalnya kayak Mekali Satria. Dino? Di Sarijal. Sarijal tuh? Sarijal center back Paraguay yang main di Persija Jakarta. Kan ada di Demarzuan. Ya, yang kayaknya Demarzu yang salah siro pemudanya. Yang Sarijal, yang pemain Paraguay yang satu kampung. Kan kita Sarijal kan? Sarijal. Lu yang udah beli ya kan? Yang siro tuh kiper Paraguay. Iu Pramandudin dengan Rivaldi. Tapi nyampo aja asli ji dua ya tadi dua ya. Bare maunya. Jadi dari Demarzo-nya lanjut nalun bangun nanti elite sport manajemen itu salah satu cabang untuk bantu untuk memperbaiki kondisi recovery pemain. Partainya dan bantu pemain Atenan Syahrijal untuk tembus ke PS, alhamdulillah tembus ke PSPS Pekanbaru. Dengan alun bantu Irsyad Habib tembus ke sempat terkirim ke PSKC Cimahi. Hana Raziki di PSKC terakhir pulang dan tembus ke Jakarta United. Tema sayang dan beberapa pemain-pemain yang lun tembuskan baik walaupun hanya saja lun latihan tapi lun bantu untuk lun jembatani baik ke PSB Langsa dan beberapa klub lain. Luar biasa jasa Bang Dedi untuk generasi Aceh. Nah, luar biasa berarti ya Jamban berarti. Jadi awal kan emang main. Jadi kan gecok lah kos. Jadi kamanga ada juga. Kos nah itu nah. Kan agak lu bahasa Inggrisnya payah ya. Bang Dedi tanya ya kos Eko. Tadi nya kos Eko letting down. So, kos Eko. Eko Chandra. Don Eko Chandra kan? Ya Eko Chandra kan? Iya. Eko ya, Dewantara. Eko Chandra, Eko Chandra. Eko. Iya, Bang. Iya. Luar biasa kon. Bang Atta salam dulu, Bang Raji. Siap, abangku. Anda apa jajan cuma? Apa? Itu, ambil. Oh, ada udah. Ambil, ya agam. Oh, berean. Sebelah names dia. Kita ambil yang mau. Fikir tunggu tanya ya cuma dah. Aju di karena kena rupiah memang ada, tapi nya kan itu rupiah kan jadi ceble. Tapi nya orang mencet KO ya Habibnya ini. Ya boleh, Bang. Aduh, koseku luar biasa. Jadi bangga lagi nyada jaring nak. Tuku Rajizia. Irham, bos Irham kan. CU CU Sport. Awak urus kok bunuh ni, kukir kok dia berapa? Awak tak kan? Dia cari ngaju. Cari apa pertanyaan dari kawan-kawan semua yang ada di live malam ini, silahkan kita sharing baik sepak bola, baik tentang fashion. Gawat. Kita munculkan satu narasumber baru yang juga sangat eksis di Kota Banda Aceh. Kita persilahkan Mo Ali. Teng. Iya, ini. Kehana je lah. Jadi kan. Ini Honda saja nih tu. Ya gimana cerita bisa beklam lagi salah miskomunikasi? Kau itu punya perkataan lu kau malam ni je. Anak tinggal positif tengok. Positif. Benar, diplo bengah aku fikir rona kali nak buka kali je. Memang kok beres dua tu. Baraji nak tahu je lah. Kali salah Faraji nak tahu je lah. Dia nak tahu je lah. Benar pegah kah? Kongkah bunuh ni. Benar pegah you press lon. Kah jak bareng. Beriba kat tu kena. Kan mong dah minat tu nyok kah kau dilak dah mati. Puja aju. Ada ibal. Tiba jadi. Beli 4 lagi ya. Ya nak dihara no. Tujuh tu. Jadi bagi kalian Ini. apa lagi langsung saja ke Apa lagi boleh? Metro. Karena tengah nak barang-barang promo Metro.
Katip. Lu orang promo dalam. Jadi orang katip berapa? Saya benar kalau Mbak Le, langsung aja. Kira. Hari ini dah. Jadi dengan yang tak pakai. Betul, kutek judi gaji rumah, gaji jangan. Jadi nya cerita Muhalif pernah cerita Natami cerita kalau pernah trial ke Persasabang. Pak Ron. Nah, aku pakai helon lah, nyok. Pakai helon. Nyok agen raya pula. Ya, dia benda Aceh kece nyok agen raya. Apa agen? Sebenarnya kita kan pengen buat apa ya? Sepak bolanya terlalu terkesan semuanya tentang uang atau mencari uang. Betul. Tapi sebenarnya manfaat kita sama orang di sepak bola itu yang harus kita kasih. Ya, contoh nih Bang, kayak dibilang sama pelatih Bahrain tuh nggak ada yang salah tuh. Dari 300.000 penduduk yang ada di Indonesia, kenapa harus orang ambil naturalisasi dari Belanda kan? Berarti kan harus kita ubah apa namanya tuh sekolah sepak bola lu nih kita. Atau kesempatan ini Alif, sebenarnya kesempatan teman-teman di daerah untuk muncul di Pulau Jawa itu sulit, Baraji. Ya, betul. Itu makanya kita sekarang harus sama-sama ketika ada mungkin bilanglah dari saya, dari Pak Iwan Setiawan, dari Coach Iwan Setiawan, dari Coach Ridwan Salam, bisa bantu teman-teman pesepak bola amatir menuju ke kancah profesional atau menuju ke Pulau Jawa, sepak bola Pulau Jawa. Ya. Itu kan hal yang penting kita lakukan, Pak Reji. Untuk bahwasanya kita bawa tunjuk anak-anak kita. Ya. Tapi makanya kadang-kadang istilah agen ketika dibilang menjadi agen sepak bola kan agak kadang tanda kutip. Tanda kutip seakan-akan nyari uang. Padahal banyak uang kita yang keluar daripada uang si pemain untuk pada umumnya seperti itu. Ya, betul. Kalau udah promosi pemainnya berat gitu. Kayak BPNO. Contoh kayak Baraji ya. Dengan hadirnya Baraji di sepak Tarkam Aceh mempengaruhi besar sih, Bang. Makanya tadi di awal kita udah cerita itu, Alif. Bahwasanya Bang Raji ini adalah salah satu orang atau elemen penting sepak bola hari ini. Ya. Mungkin mudah-mudahan muncul raji-raji selanjutnya, Bang Raji. Itu ya maksudnya. Oke. Itu juga seperti apa yang mungkin udah pernah saya lakukan. Saya juga menggebrak di sepak bola dengan konsep UMKM bisa support sepak bola atau klub profesional. Ya. Akhirnya banyak teman-teman kita RYS dan lain sebagainya sudah muncul untuk membantu sepak bola Persiraja dan klub-klub lainnya. Ya. Klub itu yang membuat saya senang dengan apa yang saya pernah lakukan. Akhirnya diikuti oleh teman-teman kita yang lain di daerah. Ya, betul. Itu lagi yang Bang. Saya malah bek merasa bersaing. Ilung punya si tim Long. Ilung tidak ada kata-kata bersaing ngelu. Ilung yang bersaing lu kata nang tim. Mai lu galak mengon. Yang urun-urun berarti tu hadiran lu nak bersaing. Lu kata betul. Ngabai lu benar nangon. Benar. Contoh ke Jino Bang Jala, kita Mesti bek ini benar nyo nya itu bikin. Mesti benar tim-tim Roma penting ju. Ini glina melabuh na kan jalan dana kan. Yang sana. Ya sampai uronyo main di Panton sehingga main di Melabuh. Pengen berangkat malam. Tapi nyo imbauan betul panitia bola. Yang nak bola kan ben ambil capek. Hiburan kan. Jadi kan awak-awak labnya kan salah ada main lab. Ya emang kena tiap lapangan itu tiap benar bang. Anak mesti bayar nonton mak lab kan. Awak nonton mak labnya awak Malaya yang tu kampung yang kadang enggak kalian kampung Kiban kan suasana haji. Jadi guna pemikiran yang cara macam yang berulung lagi ya. Bapak bang, Dino Kacanggi 2025 di Jakarta, lu dah yang bapak pemain bola berarti. Awaknya kamera Pak Tarkam, bibir ya Pak. Nah, kau ngapain le bang? Jadi dia yang ketinggalan mandang ngapain? Karena apa sih? Karena panitianya mandang kolot, menurut lo karena ibu panitia tua jam mandang masa-masa radio. Jadi dia ada nyadap tepatnya Ali. Betul. Yang menurut orang gimana? Ya betul, setuju bang. Salam Memalif. Nata. Bahasa itu tadi dong. Ambil bangku terus sini tah. Tah. Sini. Bang. Gabung. Enggak apa-apa, boleh gabung sini aja. Sini dekat belakang dia nampak. Sini aja. Nampak sini. Masuk. Ini ada bocil yang gabung sama kita atas nama Ata dari 4G Academy. 4G Academy ya. Di bawah didikan. Salah satu striker yang dididik oleh coach siapa? Coach Rizky Aldian dan coach House Goal. Ya. House Goal. Gerah. Ya. Selamat bergabung Mora Handika andalan Bang Ded. Tahun 2014 Mora Handika termasuk salah sidro putra Dewantara yang pernah
terseleksi di dalam tim Persiraja, Maraji. Oh ya. Dia sempat sudah tapegat Bajai walaupun di akhir cerita ketika karena memang keadaan terpaksa Mora Handika di-cut dari tim dan beliau sangat sedih katanya. Ya, ya. Ya mungkin Maraji pernah padahal yang stopper flamboyan Lamboya. libero gaya-gaya libero zaman gaya-gaya Cik Bus ya. Dingin pemain-pemain dingin. Santai tapi pasti. Lalu santai pasti ya. Jadi bicara tentang center back Aceh saat ini, kalau Bang Razi siapa 3 center back Bang Razi andalkan saat ini? Baik yang sudah di kancah Tarkam maupun di profesional yang masih eksis. Saya kalau menurut saya Revan, Kipi, Eku, dan siapa lagi? Rahul Higli ya. Lumayan lah, tapi good. Hanya lu cerita mungkin sedikit cerita tentang Revan pertama dari Patriot Pantan Labu menuju ke tim amatir pertama dia PSB Langsa. Mungkin Bang Raji nggak tahu di balik ceritanya. Nah, lun di like ceritanya waktu lun laki izin Mbak Ajuran, Kusajuran untuk lun laki 5 dari mereka untuk dikirim ke PSBL Langsa, dan boleh dibilang waktu itu saya tanggung biaya transportasi mereka untuk menuju PSB Langsa, karena saya tahu ketika mereka sempat bergabung di PPLP, mereka tuh salah satu pemain-pemain potensi yang bagus. Dan alhamdulillahnya waktu itu dia bisa eksis di PSBL di bawah naungan coach Ridwan Salam. Dan Katrip dan ikuti perjalanan Muharir, Revan dengan Narafi. Dengan Nasirote yang hana jadehinan Cinyo. Andi Panton yang lewat ya. Ini dia. Kobra. Dan yang alhamdulillah pet-petnya cerita ini mereka lun kirim, mereka nggak kena itu lun. Banyak lun kirim ke PSBL dengan lun biaya walaupun cuma transport ongkoh dari Panten ke J. Tapi banyak dari lun. Tapi nyandun lagi izin Mbak Ajuran lo pegang masih nyot sama-sama tak usaha. Yang izin Allah urangnya mereka bertiga atau berempat mereka semua lolos. Berlima dikirim, 1 yang tidak. Nah, jadi alhamdulillah akhirnya sampai Oronyo mereka jebol ke tim PSB dari PSBL, kita terus membangun komunikasi dengan Iwan Setiawan, diajak ke Sia Riau, hingga akhirnya dia bisa kembali ke Persiraja. Bagus di Persiraja, Andi bisa berkarir ke PR Persika Subang. Pengalaman yang pahit bagi Bang Dedi, seperti apa tentang pemain? Kalau pemain sebenarnya kalau kita ngurus pemain itu yang bukan pahit. Bicara di sepak bola kan kadang-kadang kayak tadi konteksnya ketika kita bantu mereka untuk ngirim mereka sebagai manajer pemain, pemain-pemain kita itu susah kita arahkan untuk jadi pemain profesional yang mau ngikutin bagaimana langkah-langkah mereka biar mereka bisa terus eksis, mereka bisa semakin hari semakin berkualitas. Itu yang menjadi persoalan-persoalan utama. Terus juga 1-2 pemain yang kita lihat walaupun mereka tidak dekat dengan saya, tapi saya lihat mereka punya potensi. Ketika kita kirim mereka keluar, terkadang kita bukan terfokus untuk mereka hanya kita minta untuk berfokus ke klub tersebut untuk mereka eksis dan bisa jadi pemain inti di tim tersebut. Saya selalu menyampaikan ke pemain kita hadir ke sana bukan cari uang sebagai kita pemain amatir. Tapi yang kita perlukan adalah bagaimana menit main kita tinggi. Menit main kita banyak. Kita dipercaya dan bisa dilihat oleh banyak pelatih luar sana untuk bahwasanya pemain-pemain Aceh itu banyak yang berbakat, punya mental yang bagus, punya teknik yang bagus, punya taktikal yang bagus, pemahaman taktikal, dan punya fisik yang bagus. Itu yang hari ini yang memang harus kita lakukan sama-sama. Dan kecenderungan yang pahitnya ya kadang-kadang ya ada orang-orang yang tidak senang dengan mungkin apa yang udah kita coba berbuat baik di luar sana, ya nggak semua apa yang udah kita lakukan baik dinilai baik oleh orang-orang lain. Itu mungkin Maraji. Luar biasa. Berarti hanya masuk Maraji. Udah
Di memang digop yang benci yang je juga. Ya. Nepah lah lebih mah. Kemudian udah usahakan yang kita bantu masyarakat Aceh atau warga Aceh atau generasi Aceh lah yang ban cost baby. Nyerok gimana kapan Di mana? Kapan tuh? ada kapan dong Ya. Hah? Kau benar bayar fikir Ya, tuh. ekonomi Aceh ni tengah kritis. Tapi memang Gino Baraji harus takui penyelenggara turnamen-turnamen di sepak bola Tarkam walaupun sudah semakin hari semakin bagus. Jadi kita lihat ini dalam waktu dekat bakal ada banyak di Kabupaten Biren, bakal banyak turnamen besar termasuk Galacticos 3. Jadi konsep-konsep yang mereka tawarkan kita sudah melihat teman-teman kita di daerah sana di Kabupaten Biren itu sudah mulai memperhatikan bagaimana di Pulau Jawa cara menyelenggarakan turnamen sehingga tampilannya semakin bagus. Jadi walaupun Tarkam tapi kesan eksklusifnya, kesan liga. Dan huronyo pulom di Banda Aceh terakhir beberapa turnamen besar di Pegadle Hibmi Cup. Jadi yang membuat pengaruh-pengaruh besar. Ya mudah-mudahan bisa menimbulkan takalan bibit-bibit baru muncul. Betul. Jadi tanggapan Mandat dengan acara baru yang turnamen mini socceran gimana Mandat? Turnamen mini soccer yang udah dilakukan oleh di Murtala di Urban Kick itu salah satu ini baru karena memang itu yang sifatnya turnamen. Yang sebelumnya kan kawan-kawan sudah pernah melakukan yang namanya Forfeu. Ya. Tapi Alif sebagai ketua pelaksana apresiasi buat Alif berhasil membuat turnamen itu berjalan aman, berjalan sampai menuju ke partai final, tidak ada kejadian apapun yang nggak kita harapkan. Dan tidak itu ada keributan, dan itu juga. kita juga melihat itu punya potensi besar Alif sebagai operator untuk bisa terus mengembangkan turnamen-turnamen yang lebih bagus ke depannya. Ya, Luar biasa. luar biasa. Ketua pelaksana. Ketua pelaksana. Ya, siap. Yo, baru Operator kalau bagusnya kan ketua pelaksana lagi, operator Liga Mini Soccer. Luar biasa. Jadi kata-kata operator lebih bagus. lebih bagus ya, jangan ketua pelaksana. Jangan ketua pelaksana lagi. Luar biasa. Jamun ha. Kamu dah. Jamun ha. Baru barang sih hanya ijanya yang jawab tu. Oh mahal nih lah. Puasa. Puasa. Subhanallah. Ya, puasa agak je. Atau macam nak culo apa kan red card kan jamong dia berdor. Nyai pegang cuma ibu undang. Puasa. Aduh, jadi pikirkan yang Jadi sebenarnya pertanyaan benar kalau Lih Revan yang orang galak center back yang terbaik saat ini sosok Zikri. Ya, bantu. Solong? Eko. Oh ya. Senior tapi masih ketua. darah muda. Ketua menteng ketua ibadah. Ya, menteng nak. Jadi luar biasa. Menurut Ron Eko ibadah. Ya kalau di masanya dia termasuk salah satu center back yang memang punya ciri khas dengan postur yang tidak terlalu tinggi. Dia bisa melakukan reading the game dengan bagus. Jadi kelebihan orang-orang dengan postur yang tidak besar biasanya mereka punya kemampuan reading the game yang bagus namanya. Jadi kemampuan baca bola, kemampuan membaca arah bola. Jadi ketika mereka melakukan timing dan punya memiliki daya ledak yang bagus ketika mereka melakukan start dengan penyerang-penyerangnya. Dan mereka pastinya lebih cerdas. Mungkin kalau di masanya ya Eko salah satu center back yang bagus di Aceh. Walaupun beliau ini tidak tembus sampai menuju ke klub profesional. Luar biasa. Ya gelandang yang menurut Ron ni. Nah, baru balik. Gelandang terbaik yang masih eksis. 4 gelandang terbaik. 4 gelandang terbaik. Yang tanpa Versi biju. Muhammad Mohalif. Versi Mohalifah. Ya. Mohar, cerdas. Kau gampang tu. Bele. Okey. Tapi sosok undang ah. Ya, nama aja sebutin. Mohar. Alehnya si Benar kile, salah. Gelandang, Mohar.
Nyanan juga mudah-mudahan jilam je. Lebih kuat ni. Batik aku. Nah, kadang-kadang lihat pemain ada oleh tadi. Lain anak tu tu, ada tidur tak tu. Kan, hai dah bikin. Muhar putih tu nani. Tujuh Cocok kali guys. Ya boleh, Oh, sebutkan boleh. semua yang masih eksis. Bukan nggak mesti amatir. Tahu lah. Di nyanyi biru ramai biru Alah, Bak Nan tu. Dia kat bak live no dah. Misalnya gini, sebutinnya versi Aceh ada Rida Umami, ada Rahmat Kopra, ya, ada Muammar, ada Muammar Ridi, ada atau ada ada Farhan. Farhan ini kan pemain terbaik di ini. Pemain terbaik HIMNI apa? Landang je. Landang. Masa Alif sebagai pemain bola? Enggak, dia kan Alif lagi pikir siapa yang bagus ah. Pegawai ke Pak Ali berapa I katanya. So Oh, macam. kalau Alif berarti Ucok, Muhar sama Muammar, Bang. Ya, berarti. Oh, Mamar ya. Karena Muammar tuh udah bilang dia mainnya sedikit ngotot Dan tapi tidak itu kalau dilihat ini saya sedikit apa ya Bang Braji, artinya ketika dia nyebutin Muammar terus Rizky Ucok, Rizky Yusuf Nasution, dia sebutkan namanya Muhar, itu hampir semuanya itu karakternya sama. Karakter Bahana. Nyan semua gelandang bertahan atau kemampuan bertahannya lebih bagus. Ya, bagus. Mestinya kan harus ada center midfield, harus ada attacking midfield. Bisa kena sih. Diesel Oh, ini kan gelandang ya, Mas. Gelandang. Ada kau nak bela, ada kau nak duri. Kan kita kan yang terbaik kan. Ya. Kalau bisa baik, bagus. Bagus, belum bukan yang terbaik, mungkin versi Ali. Versi Ali. Nah, karena kan kalau kita saingi di Aceh ini kan banyak gelandang-gelandang. Yang Ada Rida Umami. Jawami ya. Kalau Rida Umami dia tipikalnya agak sedikit kalem dia. Atau di Pon Aceh kita punya siapa gelandang di Pon Aceh itu? Hardian, ada Revian Syah, ada Akmal Juanda, Akmal striker ya, striker. Maji main posisi nomor 10. Pemain nomor 10 itu kalau di dalam sepak bola juga dikatakan gelandang attacking midfield. Penonton Cinta Fitri kali awalnya. Oh, Apa ni aku nak dulu main ni orang kan Cinta Fitri dia nonton. Juga. Nyobu kalau kedang dia buka Fitri. pasal. Oh dia satu dah ajak kita dapat jobu dia apa ikan di apa yang suka. Kenapa mana aja boleh. Ini enggak tablo ini apa itu? Luar biasa. Luar biasa. Ahli kan. Jadi menurut ahli pasti tu yang no ini. Itu pada kepanron jadi. Jadi kalau kita tanggapi pilihannya Tanggapan abang nih karena Haris, setelah Muammar dan sekarang kan lagi kena lututnya ya. Itu kira-kira dia bakal underperform atau makin bagus deh kira-kira. Jadi Menurut kita abang. bicara tentang pemain yang hari ini sedang kena musibah di dalam liga bersama PSIM seperti Muammar. Ketika dia comeback kembali dia bisa dua Alif. Ya. Jika itu pemain itu memiliki mental yang baik, ketika mereka dia mau bersungguh-sungguh untuknya, terkadang pemain yang cedera bisa kembali dengan kekuatan yang lebih kuat dari sebelumnya, bukan malah lebih lemah. Tapi begitu juga tentang mentalitas si pemain yang kadang-kadang udah duluan ciut dengan kondisi dia takut untuk bersaing kembali. Itu Bang Raji. Ketika mereka takut untuk bersaing kembali, itu yang membuat mereka selalu dalam bayang-bayang trauma. Dia nggak mau lagi kejadian itu. Padahal sebenarnya kita harapkan ke semua teman-teman pesepak bola Aceh, baik teman-teman yang punya potensi sepak bola yang bagus, sangat hati-hati dan selalu kita anjurkan ketika kalian memilih jalur tarkam, ada waktu yang kalian sediakan untuk latihan. Itu yang sangat penting buat recovery. 1 hari kalian tarkam, 1 hari kalian recovery, 1 hari kalian latihan, boleh kalian tarkam kembali. Dengan itu kalian bisa menjaga top performan kalian. Jadi bukan di posisi nanti underperform. Karena kalau kita terlalai di dalam dunia tarkam, kita hari ini tarkam, besok tarkam, dengan kondisi fisik kita mungkin di usia mereka masih muda, mereka masih sanggup. Yang membuat mereka hancur itu sebenarnya perjalanan, perjalanan yang mereka dengan kendaraan mobil, mungkin 1-2 masih dengan motornya.
resiko mereka di jalan itu cukup besar dan tingkat kelelahan mereka juga itu yang sangat sangat mempengaruhi kondisi mereka. Ya. Dan harapannya kita, kawan-kawan kita atau adik-adik kita, pemain-pemain yang masih eksis hari ini, berpikir secara cerdas. Ya. Tidak ada pemain yang hebat tanpa latihan. Ya. Nek kasih memada kasih berat nan mantai beda nah. Ya. Unan ngilum kare. Kita harapkan apa satu lagi Pak Haji, Malif. Senior-senior di semua kabupaten kota membimbing pemain-pemain muda, mengajak pemain-pemain muda untuk bantu mereka ke kancah, dari kancah amatir menuju kancah profesional dengan cara ingatin mereka, ajak mereka latihan, Ya. pantau mereka latihan. Nah, itu mungkin seperti itu Bang Haji. Ya, itu yang kita harapkan semua. Satu lagi nih Bang Ded. Sekarang kan ini kita beralih ke sayap ya. Aulia Fikri kan lagi top performnya sekarang di Tarkam. Gimana tanggapan Bang Ded terhadap Aulia Fikri? Jadi kalau kita bicara Aulia Fikri, kita bicara beberapa pernah muncul dan meledak atas nama Rizky Tangse Ya. di dunia perkancah sepak bola sampai dia bisa tembus menuju ke PSMS Medan. Aulia Fikri juga salah satu pemain muda asal Sigli yang juga menjadi pantauan PSMS Medan waktu itu. Ya. Dia pada dasarnya ini kembali lagi dengan usia dia yang sudah mencapai mungkin 24 tahun atau 23 tahun. Kalau nggak salah saya di usia itu. Masalah mentalitas sebenarnya yang kita bicara sekarang Pak Raji. Kadang-kadang agak berat saya sampaikan ketika kita mengajak mereka dari dunia layar biru menuju ke dunia liga yang notabene terkadang dunia liga memang tidak seindah layar biru. Setelah dia selesai bermain dia langsung dapat uang tunai dibayar. Ya. Liga itu konsepnya sama kayak kita bekerja di sebuah perusahaan. Ya. Kita dibayar setiap bulan dengan harga yang udah kita sepakati, itu yang kita terima. Ya. Dengan fasilitas yang udah mungkin ya sama kayak pemain-pemain yang lain. Itu yang dibutuhkan hari ini adalah ketika masuk dari dunia amatir menuju ke dunia profesional Bang Haji, itu nggak mungkin kita punya nilai kontrak yang tinggi atau nilai bayar atau nilai gaji kita yang tinggi. Ya. Mungkin kisarannya kalau di Liga 2 itu mungkin ya harganya 5 sampai 10 juta itu udah termasuk yang bagus. Ya. Sudah dinilai, sudah dihargai kita di klub liga. Tapi lain-lainnya kita ketika kita menunjukkan performa yang bagus, seperti seorang Vivi Arsrizal dulu seorang Ahyar menemukan dia dari dunia Tarkam Barat Selatan sampai menuju ke Persiraja. Itu dunia di masa itu mungkin salah satu performa terbaik di awal munculnya Vivi Arsrizal masuk ke klub. Number one-nya Vivi Arsrizal, Razi. Tapi di antara, saya tidak menyebutkan angkanya, tapi di antara semua pemain boleh di flashback kembali, gaji terkecil di masa itu adalah Vivi Arsrizal. Tapi itulah cerita terdahulu, artinya gini, seperti inilah sepak bola, di mana ketika kita semakin baik, itu semakin kita dihargai. Dan akhirnya Coach Sayar mencoba untuk memperbaiki dia punya nilai. Akhirnya alhamdulillah Presiden membantu untuk menaikkan gaji Vivi Arsrizal di masa itu. Mungkin seperti itu Bang Haji. Tapi awal di satu. Jadi bukan ditat sebenarnya. Berpihan cocok sih. Bukan hanya cocok Pak Haji. Artinya gimana? Kalau misalnya seorang Alif udah jadi pemain profesional, ini kan sudah punya harga sendiri dia Bang Haji. Ya. Mohalif misalnya sudah punya harga. Saya atau Bang Haji jadi pemain baru dari kancah amatir. Ya. Bang Haji masuk kan nggak sama nilainya dengan Mohalif. Ya. Tapi mungkin nggak seorang Razi bisa dapat nilai jauh di PL? Mungkin, sangat mungkin. Mungkin di musim kedua atau mungkin musim ketiga ketika pembaruan kontrak. Jadi mungkin seperti itu Bang Haji di kancah sepak bola profesional. Berdesa, beliau berdesa. Barca, nyok. Ini ngobrol santai kan. Sharing Ramadan. Sharing Ramadan. Sharing Ramadan. Nyok striker kan. So, menurut Ramadan di strikernya Baron Man. Striker, striker yang menjadi andalan Len mungkin untuk di kapasitas di Aceh ya. Untuk nama pertama mungkin termasuk yang Lun ikuti dari masa JPPLP Ramadan. Madon. Jadi Nyan punya sebenarnya ini anak cukup spesial. Mungkin sekilas saya sampaikan.
Ramadan ini dari sebelum dia masuk ke PPLP itu dulu mungkin kalau dia ingat nanti atau dia dengar talk show ini atau dia dengar kita cerita ini, dia ini paling malas latihan kalau Bang Raji tahu. Jadi di masa mereka di PPLP itu saya ngikutin dan memang selalu memonitor mereka. Jadi dia disampaikan oleh pelatihnya almarhum Kustiono sama Kurniawan, sampaikan Pak Ded ini pemain bagus tapi malas sekali latihan. Ya. Ada aja alasannya. Tapi kalau Ramadan hari ini dengar, dia pasti ketawa atau dia pasti tersenyum untuk cerita hari ini. Karena ini juga kalau dia hari ini dia tahu, kalau dia sungguh-sungguh di masa itu, berarti Ramadan itu bisa jadi seperti apa hari ini. Ya. Artinya serius. Kalau dia serius di masa itu. Nyo mentang anak serius. Nyo hana serius gimana? Nyo menol. Tapi yang membuat dia eksis itulah dia karena dia bersabar. Dia bisa sabar untuk menuju ke kancah profesional. Allah kasih jalan dengan semua izin, dengan atas izin Allah dia hari ini berada di salah satu yang saya anggap wonder kid yang punya cerita baru. Dan mungkin Bang Razi dan kawan-kawan sepak bola tahu bahwasanya dia juga tinggal hanya bersama dengan abangnya Bang Jul. Dia tidak ada orang tua lagi, dia bersungguh-sungguh di sepak bola, dia mau membuat perubahan ekonominya di sepak bola. Alhamdulillah Allah kasih jalan hari ini dia bisa menjadi salah satu striker yang masih dihargai di Aceh untuk Persiraja. Nah, menurut Om Ded di Liga 4 kemarin Zona Aceh pemain muda yang tampil baik dan layak bermain di luar Aceh. No? Dari Bang Fikar, luar biasa Bang Fikar. Kalau untuk pemain yang punya tingkat kecerdasan yang tinggi, salah satu yang saya suka hari ini, saya suka ya versi saya Bang ya. Farhan Idi Ya. sama Rionel. Oh ya, ini. Rionel Lionel dari ini kan. Kunane dari Aceh Selatan. Ceratan juga. Kan timnya Ceratan. Tahun yang baru sang main di Persal. Futsal. Luar biasa. Berarti lagi yang tanggapan dari Bang Ded. Luar biasa ya Bang Chan. Nah, nampaknya Bang Chan. Jaring-jaring Ramadan. Kalau Mujem gimana Bang? Karena tadi dengar kata-kata wonder kid dari Ramadan. Jadi Mujen itu sekarang sampai hari ini dia harus bisa sesegera mungkin mengakhiri titel sebagai super sub. Oh, Jadi gini, super sub itu sudah terbaik. Artinya namanya gini, striker super sub, super kan? Namanya super berarti memiliki pembeda. Ketika dia dipercaya dari bangku cadangan, itu arti super sub. Selalu bisa membeda. Itu dibuktikan oleh seorang Mujen sebelum dia meninggalkan Persiraja menuju ke Liga 1 bersama Semen Padang. Kita bisa lihat dari semua cuplikan dari semua pertandingan, tidak ada pertandingan yang Mujen dalam kondisi underperform. Jadi itu yang membuat dia punya dinilai mahal sehingga diajak oleh tim manajemen atau klub Semen Padang menuju ke Liga 1 dari Liga 2 sebagai, padahal kita tahu dia datang selalu dalam posisi sebagai super sub Persiraja. Luar biasa. Pelatih terbaik versi Abang di Liga 4. Versi terbaik. Ini ada yang komen Bang. Pelatih terbaik versi Bang Ded di Liga 4. Oh, Liga 4 Liga 4 Aceh. Jadi kita 12 di Liga Aceh tahun ini Baraji itu hanya ada 12 klub. 12 klub. Firman udah masuk. Ngeri pengamat, salut ya. Nah, nyo mentang Bang Fikir kan. Sharing Ramadan ni beranak. Jadi ya dah dulu lah. Dia bagi dia kopi agak ajiban juga. Jadi orang lebih wawasan dan berapa ke. Jadi menurut kau no? Jadi kalau kita bicara 12 tim, artinya kita harus mengerucut Bang Raji itu kepada pelatih yang berhasil membawa tim menuju ke sekurang-kurangnya kita lihat dari sampai semifinal. Semifinal ya. Jadi karena Liga 3 saya harus mengatakan seperti ini. Pelatih di Aceh ini hampir semuanya pelatih bagus. Apalagi kawan-kawan yang menjadi pelatih hari ini adalah pelatih-pelatih yang berlisensi B. Jadi tidak ada yang pelatih yang kita bilang kurang bagus atau tidak bagus, apalagi tidak bagus. Jadi pelatih-pelatih di Aceh semuanya punya apa? Kalau bahasa saya punya style of play, punya konsep
bermain untuk klubnya masing-masing, punya prinsip bermain untuk klubnya masing-masing. Ibaratnya Sintayong punya konsep konsep dia sendiri style of play-nya dengan Patrick Kluivert, kira-kira seperti itu. Itu juga kalau kita balik lagi yang terbaik, berarti kita harus tunjuk di situ ada teman kita Rizky Petro mewakili klub Perlak Raya. Di situ ada klub Muklis Nakata bersama tim PSAB. Dan terakhir ada coach Dekdin dan bersama Ridwan Salam dengan klub Persidi ID. Jadi hari ini kalau saya lihat tidak bisa mewakili salah satu di antara mereka. Ketika mereka berhasil menjadi mewakili Aceh menuju ke pentas nasional, kita harus saya melihat harus mengapresiasi ketiga pelatih ini, pelatih bagus hari ini. Keempat pelatih yang mungkin notabene sudah bekerja keras di sepak bola Liga 4, inilah hari ini yang terbaik dan mungkin kita harus sama-sama dukung untuk kita tahun ini harus punya satu atau sekurang-kurangnya satu, kita kalau bisa dua untuk menuju Liga 3 nasional. Ya. Bang, masuk Bang. Berarti mewakili dari Aceh 2, 3. Ya, 3 tim. Tidak aja Sabah mentang ada 2 lah untuk Liga nasional. Luar biasa, ada lagi ya. Ya kan? Perlak rezeki dah. Perlak dari zona ini kan langsung tembus ke nasional. Luar biasa rezeki. Itu efek sebenarnya secara administrasi rezeki dikarenakan ada 1-2 hal sepak bola yang tidak ingin kita mungkin yang sudah tersebar sebelumnya atau sudah terhebohkan sebenarnya dengan sepak bola gajah. Dan dengan kepantasan menurut saya dia bukan karena mungkin ada dibantu dan sebagainya, itu nggak ada istilah itu. Betul, luar biasa kan. Mana rezeki berlah. Nampak kan. Cari ngeleng cari kan pada dulu nak. Ini ada pertanyaan yangaju. Kita belum bahas kiper terbaik ya. Oh, kiper terbaik. Tadi soalnya masuk Coach Sukrimanto, kita nggak cerita kiper, takut marah Coach Sukrimanto. Kiper terbaik di Liga 4 Aceh. Yang lama atau yang baru? Yang baru harusnya. Yang baru ah. Nah. Yang baru. Yang menurut lu? Liga 4 dulu, dari Liga 4. Nggak usah kita cari dari Liga 2 atau Liga 1. Amaridi baru menurut lu. Tahu. Menurut Raji Amar. Dari versi Mohalif? Dari versi Mohalif. Sampai kurang. Oh, belum hana tak itu. 30. Yang kibannya 12 sebenarnya 12 klub. Nah. Dengan cadangan ke 20 pun. Apa? Rolah akhir kan. Ana. Hana itu mau kan? Inyo di perla ampunan Alparati. Nyo, sinyo bang so. Alas, perpesa bi ya. Di putan di malihnya. Awam karet. Balik. Ya, bang brewok nanti pu ko lumba main karet. Kamu kah juga battery. Nyo, kiper pesa bi. Nah, menonton merasa di ya. Di Farhan Pon. Farhan Pon. Parampon ya. Ya. Parampon Ini versi loan. Bang Ded. Kalau saya mungkin milih Revi, kiper utama PSBL tahun ini. Mungkin secara postur dan sebagainya mungkin dia sudah memenuhi syarat untuk jadi salah satu kiper yang bisa orbit untuk menuju ke profesional. Leo wasinya, wasi cedera. Oh, Bang Bewo. Bang Bewo. Yo. Yang manyan kan? Dan wasi dia cedera. Atau yang Putra aja? Oh iya Aceh ya. Putra. Di rumah yang kerja apa bayangan? Ya. Apa? Oh ya. Boleh Bang, makasih ya. Coach Zainon.
Udah nama Coach Zaino nak. Coach Zainon apa sekarang sudah bergabung dengan SSB Amsko? Informasi. Mayang ya, Bang Bewo. Tadi. Kalau pemain terbaik, pemain bawah terbaik untuk pemain muda Om Des. Bawah. Irza. Hmm? Irza. Tuh, Irza. itu dia di liga ini di Aceh katanya. Enggak kan pemain Aceh dah, pemain bawah terbaik. Pak Kona. Pakai ya bos? Oh, nyanyi. Iklan. Kan dari video kan ini. Anak mati aja. Kita yang tengok. Kalau untuk di pemain muda, menurut saya Gazi menjadi salah satu tembok pertahanan terbaik di Aceh saat ini. Dan dia memiliki potensi besar untuk menuju ke kancah profesional dalam waktu dekat. Mudah-mudahan pemain ini bisa mempersiapkan dirinya dengan baik. Walaupun kita tahu ketika dia berada di klub Persikap Kabupaten Bandung, dia belum bisa menunjukkan penampilan terbaiknya seperti dia layaknya dia di PON Aceh. Karena kan dia baru sembuh cedera juga. Ya, mungkin efek itu yang mempengaruhi dia. Yaitu kita mudah-mudahan harapan kita dengan recovery yang baik, dengan dengan metode terapi yang baik, dia bisa kembali ke performa terbaiknya. Ya.